Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Pastor Lily. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan tentu penyertaan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kita. Bersyukur hari ini kita bisa memuji menyembah Tuhan ya. Saya pribadi sungguh diberkati dengan penyembahan tadi. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau ajar kepada kita. Mari kita sama-sama buka Bapak Ibu Saudara dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang janji Tuhan untuk kita. Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua di sini mengetahui bahwa yang bernama Abraham ini, itu dikenal sebagai bapak orang beriman. Betul ya? Atau bapak orang percaya. Nah, tetapi pada saat kita membaca ayat firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa orang yang diberi gelar Bapak orang beriman, Bapak orang percaya, ternyata pernah tidak percaya kepada Tuhan. Ternyata pernah tidak beriman. Jadi ternyata gelar itu diberikan bukan karena Abraham itu adalah orang yang hidupnya selalu beriman kepada Tuhan. Tetapi ternyata dia juga pernah tuh tidak beriman. Ya, kita lihat di ayat yang kedua dan yang ketiga. Dia berkata, Tuhan, dia tidak percaya. Dia tidak percaya dengan janjinya Tuhan itu. Dan dia memberikan alasan yang paling logis. Ya, dia memberikan alasan yang paling logis karena dia tidak punya anak. Dia tidak punya keturunan yang akan mewarisi semua hartaku adalah justru hambaku. Begitu. Nah, tetapi yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat itu adalah respon Tuhan. Bagaimana respon Tuhan terhadap seseorang yang tidak beriman? Bagaimana respon Tuhan terhadap orang yang tidak percaya? Bagaimana respon Tuhan terhadap ketidakpercayaan Abraham? Ya. Dan ternyata di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan justru tidak memarahi. Tuhan tidak membenci Abraham karena ketidakpercayaannya. Melainkan Tuhan membantu Abraham untuk percaya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di ayat yang ke-5 dan 6. Kejadian 15 ayat 5 dan ke-6. Ini luar biasa sekali. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita lihat di sini. Ketika ada orang yang tidak percaya, yang meragukan Tuhan, Tuhan tidak kesel, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak membenci. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah justru menolong, membantu orang itu untuk percaya. Abraham, ya, yang namanya setelah itu menjadi Abraham ya. Abram dari orang yang buta menjadi orang yang bisa melihat. Nah, inilah yang namanya Injil. Dari orang yang tidak percaya akan kebaikan Tuhan, dia menjadi percaya, dia menjadi melihat.
Ya, inilah yang namanya Injil. Orang yang tadinya bingung, orang yang tadinya ragu, dia akhirnya menjadi kuat. Inilah Injil, inilah kabar baik. Ya. Nah, saya mau kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak pernah terpanggil untuk membayar dosa-dosa kita. Ya, atau dosa-dosa orang lain. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dosa-dosa kita, ya. Sekalipun kita seorang pendeta atau pelayan Tuhan, ya, yang paling hebat sekalipun, hanya Tuhan Yesus Kristus, ya, yang bisa melakukannya untuk kita semua. Jadi yang Tuhan panggil kepada kita itu adalah untuk kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu, betapa besarnya kasih itu, betapa dahsyatnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk kita bisa mengalami keintiman, ya, kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Itu dia. Nah, misalkan begini, bicara tentang keintiman. Ada seorang wanita, ya, yang akan dikenalkan kepada seorang pria. Jadi mereka diajak untuk blind date gitu ya, kayak belum kenal tapi baru mau bertemu pada saat itu. Nah, pada saat lagi kencan, seorang wanita itu pakai tutup mata, ya. Jadi ditutup matanya pakai sapu tangan gitu. Nah, saya mau tanya, bisakah keintiman terjadi? Bisakah kehangatan terjadi antara seorang wanita dan laki-laki pria itu? Tentu tidak bisa, karena wanita itu tidak bisa melihat pada saat berbicara pria ini nih memperhatikan tidak, atau dia main HP, atau bagaimana raut wajahnya pada saat dia berbicara, menyuarakan pendapatnya tentang ini dan itu. Bagaimana, apakah prianya itu seperti ogah-ogahan atau serius menanggapi? Nah, keintiman itu terjadi hanya pada saat bisa bertatapan langsung. Nah, pada saat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kita buta akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, saya yakin keintiman itu sulit terjadi, saudara. Ya, nah, bayangkan sejak dosa datang, ya, sejak dosa datang, seluruh manusia akhirnya buta. Saya mau kasih tahu, buta akan kasih Tuhan. Jadi inilah permasalahannya. Ketika orang itu buta akan kasih Tuhan, dia akan sulit mengalami keintiman dengan Tuhan. Tetapi yang dapat dilihat oleh yang dapat menyembuhkan, yang dapat memulihkan orang itu buta dari kebutaannya adalah pada saat matanya dicelikan. Betul? Ya. Nah, bagaimana cara Tuhan untuk membantu Abraham tidak buta lagi akan kasihnya, akan janji Tuhan? Caranya adalah untuk, ayo sekarang kamu keluar dan lihat itu langit-langit. Hitung ada berapa bintang di sana. Bayangkan saudara, ya, saya begitu tertegun melihat cara Tuhan untuk membuka mata Abraham. Tuhan tidak menyuruh Tuhan tidak menyuruh Abraham untuk ayo pelayanan. Walaupun saya tidak menentang pelayanan. Yang saya lakukan saat ini kan pelayanan, begitu ya. Tetapi bukan itu yang pertama kali Tuhan katakan kepada Abraham. Tuhan tidak berkata kepada Abraham, ayo lakukan ini, ayo lakukan itu untuk aku. Tidak, yang Tuhan lakukan adalah, ayo lihat ke langit. Ada banyak bintang di sana. Hitung kalau kamu bisa. Luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah, ya, sekali lagi bahwa masalahnya ini hanya satu, yaitu buta akan kasih Tuhan. Ya, nah, mungkin ada orang yang sangat pintar dan hafal Alkitab, bahasa apapun itu. Tapi kalau mereka tidak mampu melihat kasih Tuhan, saya mau sampaikan bahwa itu sama sekali tidak menolong apa-apa di hidup mereka. Dan saya sering melihat ada banyak orang mengajar untuk ini. Ayo baca ayat ini.
Ayo hafalin, ayo klaim ayat ini, ayo puasa gitu, dan lain hal banyak sekali gitu ya yang orang ajarkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu bisa menyembuhkan orang buta? Apakah orang buta bisa membaca? Yang dibutuhkan oleh orang buta adalah supaya matanya dicelikan. Dan itulah yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Ya. Saudara disuruh lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Nah, di ayat yang ke-6, saudara, apa yang terjadi? Abraham percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa orang percaya itu gagal percaya kepada firman-Nya? Karena mereka tidak tahu karakter Tuhan. Mereka tidak tahu karakter Tuhan. Mereka buta akan kasih Tuhan. Saudara, pada saat kita percaya akan kasih Tuhan, ya, maka kita pasti bisa mengerti firman Tuhan. Nah, seringkali ada orang yang berkata seperti ini, aku udah tahu firman Tuhan itu. Aku udah pernah dengar firman Tuhan itu. Tetapi kenapa hidup aku kayak begini-begini saja? Nah, orang itu sulit untuk percaya kepada firman Tuhan karena mereka tidak tahu karakternya Tuhan. Kalau mereka tahu karakter Tuhan itu apa, ya, itu akan memudahkan mereka untuk mengerti firman Tuhan, untuk mereka bisa menerima janji Tuhan. Orang-orang tuh harus tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Orang-orang tuh harus tahu bahwa Tuhan itu mengasihi mereka tanpa syarat. Orang-orang tuh perlu tahu, perlu dengar bahwa mereka itu diterima, mereka itu tidak ditolak oleh Tuhan. Maka akan mudah untuk kita bisa menerima janji Tuhan, mengerti janji Tuhan. Walaupun keadaan tidak mendukung, walaupun tantangan itu begitu berat, walaupun ada begitu hal yang sepertinya buntu, tetapi pada saat dia tahu, aku tahu Tuhan mengasihiku. Aku tahu Tuhan tidak sekali-kali pun meninggalkan dan membiarkan. Itu yang membuat dia bisa berjalan menghadapi tantangan dan badai hidupnya. Karena dia tahu Tuhan itu lebih besar dari setiap tantangan dan badai tersebut. Nah, saudara, inilah dahsyatnya Tuhan kita. Kadang-kadang orang tuh suka ya gitu, menyuruh, mengajar untuk yuk hafal, harus hafal, klaim ini dan lain-lain itu. Saudara, saya mau sampaikan seperti ini. Seringkali pada saat orang itu dalam keadaan tertekan, ya, ini kenyataan. Pada saat orang itu tertekan, dia bisa lupa tuh firman Tuhan. Dia tiba-tiba bisa lupa tuh Mazmur 23. Pada saat orang itu dipojokkan, disudutkan, respon yang muncul bisa tiba-tiba marah-marah, menyalahkan satu dengan yang lain, nyalahin istri, nyalahin suami, nyalahin anak, nyalahin orang tua, nyalahin pendeta. Ya. Pada saat ada tantangan, orang bisa lupa firman Tuhan, bisa lupa ayat firman Tuhan. Tetapi di sini kabar baiknya, saudara. Meskipun saudara dan saya itu lupa firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan firman yang keluar dari mulutnya untuk kita. Tuhan selalu ingat perkataannya kepada saudara dan saya. Meskipun kita bisa gagal, meskipun kita bisa salah mengambil keputusan, tetapi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya kepada kita. Saudara, saya mau sampaikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang konsisten untuk menggenapi janji-janjinya kepada kita. Nah, kenapa saya tidak setuju akan ini, saya pribadi ya, Bapak Ibu Saudara, saya sih tidak setuju dengan pengajaran klaim. Ayo klaim janji Tuhan seperti itu ya. Karena saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab ada hal seperti demikian, kayak klaim gitu ya. Klaim ini kan sebetulnya dari asuransi ya, yang saya tahu ya. Nah, itu kenapa dibawa kepada hubungan kita dengan Tuhan? Nah,
Kalau misalkan kita lihat klaim asuransi gitu ya, itu seperti begini. Kita setiap bulan membayar ya kepada asuransi. Itu premi namanya ya, setiap bulan kita membayar, dan pada saat kita dalam keadaan darurat, kita butuh biaya yang besar, apa yang kita lakukan Bapak Saudara? Kita bisa klaim. Kita punya hak untuk klaim. Karena setiap bulan kita sudah bayar. Betul? Nah, sayangnya, cara seperti ini kita pakai kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah menabur ini dan itu. Saya sudah pelayanan, saya sudah capek-capek begini dan begitu. Saya berhak untuk klaim. Seperti itu kan, saudara, akhirnya jadi. Nah, saya melihat gini, klaim itu dasarnya ada tiga hal, maaf ya. Karena orang itu tidak percaya kepada pribadi yang lain, ya, atau berpikir bahwa pribadi lain itu hatinya keras, ya. Jadi dia menahan janji itu, dia menahan berkat itu, dia menahan mujizat itu sampai hatinya luluh. Jadi seakan-akan kita harus klaim, kita harus nyatakan sesuatu, kita harus lakukan sesuatu sampai hati Tuhan luluh. Jadi ibaratnya Tuhan lagi menyilangkan tangan seperti ini, membelakangi kita, ayo doanya kurang kenceng, ayo puji-pujiannya kurang banyak, ayo menaburnya kurang banyak, sampai akhirnya aku bisa balik badan, ya aku kasih berkat, aku kasih janjiku. Itu yang pertama. Kita berpikir bahwa Tuhan adalah pribadi yang keras, yang menahan janji dan berkat itu. Atau yang kedua, kita berpikir bahwa ada setan yang atau iblis yang menghalangi janji dan berkat Tuhan itu. Dan artinya mereka percaya bahwa setan itu lebih kuat dibandingkan Tuhan. Karena setan bisa menghalangi janji Tuhan. Setan bisa menghalangi berkat Tuhan. Setan bisa menghalangi mujizat Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi buat saya ini konyol sekali. Ya. Lalu yang ketiga yaitu karena mereka sudah melakukan sesuatu, jadi merasa Tuhan harus membalas semua yang manusia lakukan, yang kita lakukan. Sedangkan siapakah kita berani ya berpikir atau bertindak seperti demikian? Nah, sekali saya sampaikan, pada saat orang itu buta akan kasih Tuhan, maka hal-hal konyol itu terjadi. Nah, saudara, jadi pada saat, maksudnya gini, pada saat kita berdoa, apakah kita harus berbicara kuat gitu ya? Nah, saya tidak masalah pada saat kita berdoa kita dengan semangat. Ya, saya juga suka begitu pada saat kita berdoa dengan suara yang lantang, yang kuat. Tetapi sebetulnya bukan suara kita, ya, bukan suara kita, dan kita berpikir bahwa kita dengan suara kita harus menggetarkan hati Tuhan dan lain sebagainya, menggetarkan surga. Tidak. Bahwa kita bicara dengan suara yang lantang, yang kuat, atau kita bicara dengan suara yang lembut, ya. Saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan senang berbicara kepada Anda. Mau suara Anda kuat, bersemangat, berapi-api, atau Anda dengan suara yang lembut, Tuhan tetap senang. Tuhan senang sekali berbicara kepada Anda. Puji Tuhan. Ya. Jadi ini saran saya. Kita tidak perlu klaim-klaim janji Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan konsisten kok. Tuhan ingat janjinya. Tuhan ingat perkataan yang keluar dari mulutnya untuk Anda dan saya. Tuhan tidak perlu diingatkan oleh kita. Saudara tahu nggak yang perlu diingatkan itu siapa? Kita. Kita yang perlu diingatkan betapa baiknya Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita yang perlu diingatkan bahwa Tuhan itu setia. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata bahwa pada saat kita tidak setia, saudara, Tuhan setia. Tidak ada yang perlu diragukan dari pribadi Tuhan. Jadi saya mau mengajak kembali, saudara, ya,
Abraham itu pada waktu diajak sama Tuhan untuk melihat ke langit, untuk melihat bintang-bintang. Nah, saudara, apa yang dihasilkan oleh bintang? Cahaya. Bintang itu jauh, ya, tapi sinarnya terpancar. Dan Tuhan sudah sediakan untuk kita sejak dulu. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa saudara tidak perlu klaim itu bintang untuk bersinar. Betul tidak? Saudara tidak perlu pada malam hari gitu atau pagi hari saat ini kita keluar dan kita berkata kepada matahari, saya klaim untuk kamu bersinar. Tidak perlu kan saudara? Mereka memang bersinar dari dulu, ya. Dan cahayanya, sinarnya itu setia datang kepada kita. Nah, saudara, pada saat kita baca di firman Tuhan ini di ayat yang kelima, Tuhan tidak berkata kepada Abram untuk lihat ke bulan, tapi lihat aja bintang, betul nggak? Jangan lihat ke bulan, lihat aja ke bintang, gitu ya. Nah, karena gini, yang saya lihat di sini, saudara, bintang itu kan ya tentu lebih kecil daripada bulan, ya kan? Nah, pada saat kita bisa melihat bintang, atau kita bisa melihat sedikit saja kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengingat sedikit aja akan kasih Tuhan, itu sudah cukup. Jadi ibaratnya Tuhan berbicara kepada Abram. Abram, kalau kamu bisa menghitung ada 10 bintang, itu tidak apa-apa, itu cukup. Abram, kalau kamu cuma bisa melihat ada 4 bintang saja di langit ini, tidak apa-apa. Itu cukup. Bahkan, kalau misalkan hanya bisa melihat 1 bintang saja, itu juga sudah cukup. Saudara, ingat pada waktu Tuhan Yesus lahir, para gembala itu dituntun oleh 1 bintang ke tempat Tuhan Yesus lahir. Karena sebetulnya memang tidak ada orang yang bisa melihat 100% kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Terlalu besar, terlalu dahsyat, terlalu indah, tidak terselami kasih Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melihat 100%. Kalau kita bisa mengingat kebaikan Tuhan, ya beberapa bulan yang lalu, itu sudah lebih dari cukup. Kalau kita bisa mengingat sampai beberapa tahun, tidak apa-apa, itu juga cukup. Puji Tuhan, ya. Jadi disinilah janji-janji Tuhan terjadi kepada Abraham. Saudara, yang kita lakukan saat ini, ya, kita bukan keluar dan melihat kepada bintang atau melihat ke matahari saat ini, tetapi kita lihat kepada Yesus. Kita tidak perlu klaim sinar Yesus kepada di dalam hidup kita. Kita tidak perlu klaim cahaya kebaikan Yesus atau kasih Yesus dalam hidup kita. Dia sudah menyatakan dirinya sekali lagi setia kepada kita, bahkan pada saat kita tidak setia. Dan dia menyatakan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Puji Tuhan. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat nih. Setelah Abraham percaya, kita kembali lihat, coba saya minta tolong Kejadian 15 ayat yang ke-1. Untuk kita lihat Kejadian 15 ayat yang ke-1. Nah, di situ Tuhan berkata, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya. Tuhan berkata kepada Abram, upahmu sangat besar. Nah, tetapi pada saat Abram percaya, saudara, kita buka di Kejadian 15 ayat yang ke-18. Nah, kita lompat Kejadian 15 ayat yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Wow, ya. Ditambah menjadi keturunanmu diberkati. Ya, kalau di Kejadian 15 ayat yang pertama, saudara bisa lihat yang diberkati itu hanya Abram.
Tapi di Kejadian 15 ayat yang ke-18, keturunannya ikut diberkati. Wow, haleluya. Janji Tuhan yang besar membawa kita kepada kasih karunia yang lebih besar lagi, mempersiapkan kita untuk menerima janjinya yang lebih besar lagi, lalu kepada kasih karunia yang lebih besar lagi, begitu seterusnya sampai kekal. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya, kepada kemuliaan yang berikutnya, terus saudara. Itu yang terjadi kepada Anda dan saya. Kejadian 15, ya, ayat yang ke-18. Ya, baik. Lalu, Kejadian 17 ayat yang ke-5, saudara. Jadi yang pertama tadi, Abraham yang diberkati, lalu keturunannya juga diberkati. Yang terakhir, Kejadian 17 ayat yang ke-5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, ya, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bukan hanya Abram yang diberkati, bukan hanya keturunan yang ikut diberkati, tetapi sejumlah besar bangsa. Bangsa-bangsa. Orang-orang ya yang percaya kepada Kristus, kita semua di sini ikut diberkati. Saudara, Tuhan menunjukkan kebaikannya, kesetiaannya, janjinya melalui cahaya bintang. Kesetiaannya, pewahyuannya, kasih karunia-Nya, kesetiaannya, ya, kasih karunia lagi, janjinya lagi, terus menerus, ya, tidak berkesudahan dan seterusnya. Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa kita sangat dicintai. Kita sangat dicintai oleh Tuhan. Grace upon grace. Ya. Dari satu kasih karunia Tuhan kepada kasih karunia Tuhan yang lain. Terus menerus sampai kekal. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini untuk melihat kepada kasih Tuhan, melihat kepada cintanya Tuhan dalam kehidupan Anda. Walaupun keadaan yang terjadi di sekitar kita tidak mendukung. Walaupun ada begitu banyak tekanan, walaupun ada begitu banyak tantangan, jangan pernah lupa akan kasih Tuhan. Dan sekali lagi saya ingatkan, walaupun mungkin kita bisa lupa akan firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa akan firman-Nya yang Dia berikan kepada Anda dan saya. Saya berdoa, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menguatkan kita semua untuk kita terus melihat kepada kasih Tuhan. Saudara cukup melihat, mengingat kasih Tuhan, kalaupun hanya bisa mengingat sedikit saja, tidak apa-apa. Tuhan mencintai kita semua, Tuhan mencintai saudara dan saya, dan percaya pada hari ini, ya, kita akan terus merasakan cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.